Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bu, Ibu, aku kembali. Aku di sini untuk melihatmu. Bu Wayuhao telah pergi selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia kembali untuk memberi hormat kepada ibunya. Hatinya penuh rasa bersalah. Wayuhao menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun dan telah bekerja sangat keras hingga dia hampir tidak beristirahat sama sekali. Dia bahkan tidak berani memikirkan ibunya karena dia takut dia tidak akan bisa menolak dorongan untuk membalaskan dendam. Lebih dari 8 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan tempat ini. Wayuhao telah berubah dari anak yang lemah menjadi seorang sage jiwa yang kuat dengan jiwa bela diri kembar. Setelah 8 tahun dan semuanya telah berubah, dia akhirnya memiliki keberanian untuk kembali dan memberi hormat kepada ibunya. Harapan terbesarnya adalah untuk membalaskan ibunya dan agar Adipati Harimau Putih, Dai Hao, berlutut di depan kuburnya dan meminta maaf pada ibunya. Makam ibunya telah direnovasi dan Dai Hao telah membangun kembali nisannya dan memanggilnya istrinya. Itu selalu yang paling diinginkan ibu. Tapi mengapa Dai Hao tidak melakukan itu untuknya bertahun-tahun yang lalu? Dia tidak pernah mengunjungi kami dan kamu harus mati dengan sangat kejam pada akhirnya, Bu. Kerinduan Wayuhao untuk ibunya dan kesedihan yang terbawa dalam hatinya terus-menerus muncul dan bermanifestasi sebagai air mata yang berceceran di seluruh batu nisan ibunya. Tekanan yang harus dia tanggung dalam hatinya selama beberapa hari ini, kerinduan pada Dong Er dan rasa bersalahnya terhadap Ki Er tampaknya dilepaskan melalui isak tangisnya ketika air matanya mengalir tak terkendali. Wayuhao kini berbaring di atas batu nisan ibunya hingga ia tertidur. Dia bermimpi bahwa ibunya kembali dan berbahagia bersama Adipati Harimau Putih. Namun sayangnya itu semua hanya mimpi. Fajar menyingsih pada hari kedua ketika Wayuhao bangun dari mimpinya. Pakaiannya basah dari embun pagi, tetapi dia merasa seolah-olah semua kesedihan dan keputusasaannya telah terkuras melalui air matanya. Yuhao berlutut di depan nisan ibunya lagi dan bersujud 9 kali dengan sungguh-sungguh. Wayuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Aku akan selalu mengingat kebencian ini dan aku akan membuktikan kepada orang itu bahwa putramu lebih kuat dari dia. Aku bisa melakukan apa yang dia bisa dan suatu hari aku akan kembali ke tempat ini, Istana Adipati Harimau Putih, dengan jujur dan adil dan aku akan menginjak mereka. Aku akan membuat semua orang membalasmu 10 kali, bahkan 100 kali rasa sakit yang kamu rasakan. Aku akan memaksa Adipati Harimau Putih untuk menyambutmu kembali ke Istana Adipati dan mengakui bahwa kamu adalah istri resminya. Aku akan memaksanya untuk berlutut di depan kuburmu untuk bertobat." Wayuhao mengambil persembahan yang telah dia siapkan. Dia meletakkannya di depan kubur ibunya satu persatu dan dia bersujud lagi sebelum pergi dengan enggan. Dia tidak pergi menuju kota Starlo, sebaliknya dia mengambil langkah saat dia melakukan perjalanan ke barat. Dia berlari agak jauh sebelum melepaskan alat jiwanya yang terbang dan terbang dengan kecepatan ke kejauhan. Setelah 2 jam, dia berhenti di sebuah kota berukuran sedang di dalam Kekaisaran Starlo dan dia menciptakan identitas baru untuk dirinya sendiri sebelum melanjutkan perjalanan. Kota Kekaisaran Cahaya terletak di sudut barat laut Kekaisaran Starlo dan berjarak kurang dari 100 km dari pegunungan Mingdu. Itu kurang dari 500 km dari perbatasan Kekaisaran Tianhun dan merupakan salah satu benteng penting Kekaisaran Starlo untuk bertahan melawan Kekaisaran Ryu. Kota ini adalah salah satu kota terpenting yang bertanggung jawab atas penyediaan untuk camp-camp garis depan.
dan ada 2 legiun cadangan ditempatkan di kota ini. Pasukan cadangan biasanya memiliki 1,5 kali pasukan yang dimiliki pasukan reguler, dan mereka menjalani pelatihan yang keras dan ketat seperti pasukan reguler. Adipati Harimau Putih adalah marsal tentara barat dan mereka mungkin menghadapi pasukan besar Kekaisaran Ryu setiap saat. Tidak ada yang berani bermain-main di tempat ini. Kota Kekaisaran Cahaya juga merupakan lumbung penting bagi tentara barat. Semuanya ditangani oleh bawahan Adipati Harimau Putih yang paling terpercaya. Kedua legiun cadangan ini secara kolektif dikenal sebagai tentara lapangan barat dan secara individual dikenal sebagai legiun cadangan keempat dan legiun cadangan keenam. Baru-baru ini, kedua pasukan ini mulai merekrut tentara baru karena sekelompok tentara yang sudah terlalu tua telah pensiun. Pada saat ini, beberapa veteran terus-menerus berteriak kepada anak-anak muda yang berjalan. Legiun cadangan ke-6 sedang merekrut tentara. Kalian akan diberikan kompensasi dan gaji yang besar. 4 kain jiwa perak diberikan setiap bulan sebagai bayaran prajurit. Dan kami tidak akan pernah menurunkan jumlah itu. Kalian akan mendapatkan makan 3 kali sehari. Dan 2 kali makan dijamin mengandung daging, seragam, dan senjata akan diberikan segera setelah kalian lulus ujian. Menjadi seorang prajurit adalah usaha yang mulia. Kalian akan melindungi kekaisaran. Kalian dipersilahkan untuk bergabung dengan legiun cadangan ke-6. Kata-kata veteran ini efektif. Sampai batas tertentu, banyak anak muda yang bersedia mendaftar berasal dari keluarga miskin. Antrian panjang terbentang di depan bilik rekrutmen. Pengaturan bilik rekrutmen sederhana. 2 veteran duduk di belakang meja panjang. Tes dilakukan pada para pendaftar. Sebagian besar pemuda yang datang lulus penilaian. Hanya seorang pemuda yang sangat kurus bahkan tidak bisa mengangkat beban paling ringan, dan dia ditolak. Selanjutnya, petugas itu tampak sedikit mengantuk ketika dia bersandar di kursinya dan berteriak dengan malas. Seorang pemuda jangkung dan kurus berjalan ke depannya dan mengeluarkan dokumen identitasnya. Petugas itu bisa mengatakan bahwa pemuda ini cukup pintar. Dia mengambil dokumen pemuda ini dan berkata, "Tang Dong, dari kota 4 Daun, terlahir dalam keluarga petani. Berapa usiamu?" Tang Dong tampak agak tidak jelas. Dia menunduk dan berkata, "Tuan, aku berusia 19 tahun." Petugas itu senang dipanggil sebagai tuan. Dia berkata kepada Tang Dong, "Pergi dan lakukan tes." "Baiklah tuan." Tang Dong berjalan ke tumpukan batu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan ke batu yang kira-kira beratnya hampir 100 kilo. Tang Dong mengerahkan kekuatan saat dia tiba-tiba mengangkat batu ke udara. Dia tergoyahkan sedikit sebelum mengangkatnya di atas kepalanya. Oh, petugas itu terkejut. Tang Dong meletakkan batu itu kembali ke tanah. Wajahnya tampak agak memerah. Mungkin karena kekuatan yang baru saja dia perlihatkan. "Tidak buruk, tidak buruk. Kamu tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi kamu ternyata cukup kuat. Bahkan aku tidak bisa mengangkat beban terbesar. Kamu memiliki masa depan. Kamu telah lulus. Ayo ambil ini." Petugas itu mengambil kartu emas dari tumpukan kecil di atas meja dan memberikannya kepada Tang Dong. Kartu emas ini memiliki tulisan prajurit kelas 1 yang terukir di permukaannya. Dalam pasukan Kekaisaran Starlo, prajurit memiliki peringkat rendah diikuti oleh peringkat kelas 1. Itu adalah kesenjangan yang jelas dan penting antara peringkat rendah dan kedua. Prajurit kelas 1 diperlakukan jauh lebih baik daripada prajurit normal. Mereka diberi seragam normal dan dilengkapi dengan baju besi kulit sederhana dan tombak. Mereka diberi 6 koin jiwa perak setiap bulan, sementara prajurit biasa hanya diberi 4 koin. Dan juga prajurit biasa hanya diberi seragam kain dan pisau sederhana. "Terima kasih tuan," jawab Tang Dong dengan penuh terima kasih, mengambil kartu emas dan melanjutkan ke barak. Tang Dong melihat sebuah papan bertuliskan Intendan tertempel di tanah. Begitu dia berjalan ke barak, dan ada juga panah yang menunjukkan ke arah tertentu. Tang Dong berhenti di jalurnya dan ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya sebelum dia melangkah ke arah panah penunjuk. Tang Dong, Tang dari sekte Tang dan Dong dari kata Wang Dong Er. Pemuda yang tampak polos dan sederhana ini
adalah Wu Yuhao yang baru saja meninggalkan sekte Hautian dan baru saja memberikan penghormatan kepada ibunya. Ya, bara kekaisaran Starlo adalah tujuannya. Dia telah membuat keputusan ini sejak lama di dalam hatinya dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri seperti yang dilakukan Adipati Harimau Putih bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit dan mencapai peringkat tertinggi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Adipati Harimau Putih Dai Hao. Dia ingin berdiri di depan Adipati Harimau Putih dengan benar suatu hari nanti. Dan dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk mencapai peringkat yang bahkan lebih tinggi daripada peringkat Adipati Harimau Putih. Dia akan mengungkapkan identitasnya ketika itu terjadi. Dan dia akan menggunakan statusnya sendiri dalam kekaisaran Starlo untuk membersihkan nama ibunya dan membalaskan dendamnya. Dia ingin menggunakan prestasinya sendiri untuk membersihkan nama ibunya dan mencari keadilan untuknya. Dia ingin ibunya merasa bangga kepada dirinya, sehingga dia berhak disebut sebagai istri Adipati Harimau Putih. Wu Yuhao tidak mau mengambil jalan pintas. Reputasinya mulai melonjak di benua dan selama dia mau, bukan tidak mungkin baginya untuk secara langsung menjadi perwira tinggi di militer kekaisaran Starlo. Namun bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin mengambil jalan yang sama seperti yang dilakukan oleh Adipati Harimau Putih. Kekaisaran Starlo adalah negaranya dan meskipun kekaisaran ini tidak pernah memberinya apapun, tempat ini adalah rumah leluhurnya. Dia ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk naik melalui pangkat. Setelah semuanya, dia adalah guru pagoda roh yang terhormat dan juga anggota seumur hidup. Dan dia memiliki status penting di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika dia muncul di kekaisaran Starlo dengan identitas aslinya, dia bahkan dapat mempengaruhi situasi keseluruhan 3 kekaisaran asli Brunei Dahulu. Bahkan jika itu terdengar seperti gagasan yang dibuat-buat. Kekuatan pribadi Wu Yuhao tidak seberapa bagi ketiga kekaisaran, namun kekuatan yang dia wakili terlalu kuat. Oleh karena itu, ketika dia pergi ke kultivasi tertutup, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan identitas yang baru untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jadi itulah kenapa Tang Dong kini ada. Kini Wu Yuhao atau Tang Dong telah mendapatkan hak-haknya sebagai prajurit kelas 1. Wu Yuhao berganti ke seragamnya dan baju besi di tempat meraih seragam lainnya dengan tangan kirinya dan tombaknya dengan tangan kanan sebelum dia berlari menuju tempat latihan di sisi kiri camp militer. Tempat latihan sangatlah luas. Wu Yuhao hampir tidak bisa melihat ujungnya. Ada ruas yang bekerja keras di tempat latihan dan kompi-kompi kavaleri berkuda di kiri dan kanan. Tentara pasukan cadangan ke-6 jelas sedang berlatih dengan sangat keras. Sistem militer kekaisaran Starlo diatur dalam urutan naik. Tim kecil, tim menengah, tim besar, batalion, divisi, dan legiun. Sebuah tim kecil memiliki 10 orang. Sebuah tim menengah terdiri dari 5 tim kecil dengan total 50 orang. Sebuah tim besar terdiri dari 3 tim menengah dengan total 150 orang. Sementara satu batalion berisi 3 tim besar dengan total 450 orang. Satu divisi terdiri dari 3 batalion dengan total 1.350 orang. Sementara pasukan reguler terdiri dari 6 divisi berisi 7.210 tentara. Menambahkan unit transportasi dan unit logistik serta unit tambahan lainnya, sebuah legiun berisi sekitar 10.000 orang secara total. Cadangannya sedikit berbeda. Setiap pasukan cadangan terdiri dari 9 divisi tentara dan di samping unit tambahan lainnya, pasukan cadangan memiliki sekitar 15.000 orang. Wu Yuhao dengan cepat menemukan titik perakitan untuk tentara baru karena tentara veteran yang sedang menjalani pelatihan di sini dalam formasi yang ketat dan tampaknya sangat mengintimidasi. Di sisi lain, beberapa ratus tentara baru berkumpul tidak jauh dari tempat dia berada dan mereka tampak jauh lebih santai dan longgar. Mereka tidak berdiri dengan benar. Postur tubuh mereka tidak disiplin dan bahkan ada orang-orang yang bermalas-malasan di belakang atau bahkan duduk di tanah. Wu Yuhao
bergegas berlari begitu dia menemukan kelompok ini. Ada 3 orang berdiri di depan prajurit baru yang setidaknya adalah pemimpin tim menengah. Tentara seperti Wo Yuhao yang juga mengenakan baju kulit kelas 1 biasanya akan menjadi pemimpin tim kecil. Pemimpin tim sedang mengenakan baju zirah rantai besi, dan hanya pemimpin tim besar atau perwira yang peringkatnya lebih tinggi dari pemimpin tim besar yang bisa memakai baju besi plat. Petugas seperti komandan batalion, komandan divisi, dan komandan legiun mengenakan baju besi yang terbuat dari bahan yang berbeda. Mereka dibedakan satu sama lain dengan tanda-tanda khusus seperti warna bulu-bulu pada helm mereka atau warna jubah mereka, peralatan pengawalan mereka, dan lain-lain. Pengawal Marsal Angkatan Darat Bidang Barat, Adipati Hermoputih Daihao, semuanya telah mengenakan baju zirah rantai besi. Ini berarti bahwa mereka semua setidaknya adalah pemimpin tim menengah. Tang Dong melapor. Wo Yuhao berjalan dengan cepat di depan ketiga petugas. Dia tidak tahu hormat militer, tetapi dia tahu bagaimana bersikap hormat. Ketiga petugas mengenakan baju zirah rantai besi. Ketika mereka melihat baju kulit di tubuh Wo Yuhao, wajah mereka menunjukkan kejutan. Petugas yang berdiri di tengah memiliki tubuh yang kuat dan berotot dan tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia berkata, "Oh, kamu menjadi prajurit kelas 1, sepertinya fisikmu tidak buruk. Namamu Tang Dong kan? Kemari." Dia melambai pada Wo Yuhao. Wo Yuhao dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan 3 petugas. Kesadaran Wo Yuhao berkedut, tetapi dia tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa dari 3 petugas ini. Para perwira biasanya dipromosikan karena 2 alasan berbeda. Yang pertama adalah promosi karena akumulasi pangkat militer, sedangkan yang kedua adalah promosi dari peningkatan kekuatan tempur. Prajurit normal juga memiliki peluang untuk menjadi seorang perwira tinggi dan harus mengumpulkan pangkat militer. Namun kenaikan mereka jauh lebih menantang dibandingkan dengan para Master Roh. Pada akhirnya, seorang Master Roh dianggap sebagai profesi paling agung dan kuat di benua Doulo. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan oleh orang normal, dia hampir pasti akan dikalahkan dan dibunuh oleh seorang Master Roh jika bertarung sendirian di medan perang. Petugas mengamati Wo Yuhao selama beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan dari penampilan Wo Yuhao bagaimana dia berbeda dari orang normal. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tang Dong, bagaimana kamu menjadi prajurit kelas 1? Wo Yuhao tersenyum sedikit dan jujur dan berkata, "Tuan, aku cukup kuat dan petugas perekrutan membiarkan aku menjadi prajurit kelas 1 karena itu." "Kamu kuat? Ayo, mari kita coba." Dia menjangkau Wo Yuhao dengan tangan kanannya saat berbicara. Dia mengetes Wo Yuhao, namun Wo Yuhao bak pilar yang tidak bergeser seinci pun. "Oh, sangat kuat." Petugas itu tidak melanjutkan tes. Para perwira berpangkat rendah ini semuanya adalah veteran di ketentaraan, dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang yang direkrut. Dia menguji Wo Yuhao sejenak sebelum dia melepaskan cengkeramannya dan memberi isyarat, "Bergabunglah dengan formasi." "Baiklah, Tuan." Wo Yuhao mengakui ketika dia berbalik dan berlari ke barisan tentara baru. Sebagian besar tentara baru banyak yang bersikap asal-asalan, namun petugas tidak mengatakan apapun untuk membatasi mereka. Mereka hanya berdiri di depan semua orang dan berbicara dengan lembut, mengobrol di antara mereka sendiri. Perilaku mereka bisa membingungkan orang lain, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa membingungkan mata Asura Wo Yuhao yang kekuatan spiritualnya sudah ada di dunia material konkret? Wo Yuhao memberi sedikit perhatian lebih dan menemukan bahwa meskipun ketiga perwira ini sepertinya tidak peduli pada para pendaftar itu, tetapi pada kenyataannya perhatian mereka terfokus pada para pendaftar, dan mata mereka menjadi tajam dan fokus dari waktu ke waktu saat mereka mengamati. Wo Yuhao berdiri lurus di dekat tepi formasi dan tidak bergerak 1 inci pun saat dia menunggu dengan tenang. Tentara baru terus mengalir dan menambahkan diri ke dalam formasi, dan kelompok tentara baru ini menjadi lebih besar. Jumlah mereka sekitar 500 orang ketika siang tiba. Salah satu dari 3 petugas tiba-tiba berbalik dan berlari. Tidak butuh waktu lama sebelum petugas lain
yang mengenakan baju besi plat baja perak yang berkilau dikawal kembali oleh petugas yang berlari kecil di depan para tentara baru ini. Aura perwira atau petugas yang baru saja tiba ini sangatlah berbeda. Dia tinggi dan wajahnya memiliki sedikit keanggunan dan martabat. Petugas menempatkan dirinya di depan 500 orang. Petugas dalam baju zirah rantai besi yang baru saja bergulat dengan Huo Yuhao tiba-tiba berteriak di atas suaranya. "Pasukan, perhatikan!" Dia sangat keras dan suaranya terdengar seperti bergemuruh. Banyak yang dikejutkan oleh suaranya dan menggigil sebagai respon. Semua orang benar-benar tenang dalam beberapa saat. Perwira yang memakai baju besi mengsurvei calon anggota saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Dengarkan, dari saat kalian mendaftar ke Legiun Cadangan ke-6, kalian telah menjadi salah satu dari prajurit agung Kekaisaran Starlo. Tugas suci seorang prajurit adalah mengikuti perintah, dan seorang prajurit yang gagal mengikuti aturan ini akan ditangani sesuai dengan hukum militer." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.